Kita kembali kepada Huges yang bernama resmi Made Hugesia Dewi. Pembawa acara bertubuh besar ini baru saja membuka butik yang menjual pakaian-pakaian berukuran besar pula. Kalau ada orang membeli pakaian di butiknya, bisa dipastikan ia bertubuh besar. Atau dari tas yang dibawanya bisa ditebak isi tas itu pakaian ukuran besar. Awalnya tuh gue kan bawain acara di TV nggak pernah ada yang mau kasih sponsor, gue bete juga. Jadi yang ada mereka cuma kasih janji-janji, oh iya guys, lu mendingan minta sama ini sponsor, tapi nggak ada yang ngasih. Memang saya nyangkanya laki gitu karena kuat banget gitu ya, ngerasanya kok kayaknya kuat sekali, terus kayaknya sayanya tambeng banget, cuek banget gitu. Orang-orang pada bilang saya tuh males banget dandan gitu. Terus pikir iya kayaknya ini laki nih gitu. Belum lagi orang hampir ya itu tadi hampir 90% bilang nebaknya laki. Tapi saya bilang saat itu bahwa andai kata pun ini ternyata lahir perempuan, eh she'll be a strong woman gitu. Walaupun semua orang mengatakan 90% mengatakan bayi laki, tapi benar-benar di hati saya tuh ingin perempuan karena kalau perempuan kan bisa dekat sama bapaknya gitu. Bisa dekat sama kedua orang tua. Tapi terutama bapaknya. Wah, asyanya. Dengan lahirnya bayi ini tercatat pula Reza sebagai seorang ibu. Air susunya pun siap menetes. Alhamdulillah udah keluar. Udah keluar, doain saya soalnya kepengen banget bisa ngasih ASI eksklusif gitu ya. Kalau Allah ngizinin juga kepengennya bisa selama mungkin. Tapi bagaimana dengan pekerjaanmu sebagai penyanyi? Saya siap nyanyi deh, ibaratnya saya siap kerja, asalkan itu tidak mengganggu kewajiban saya terhadap Zahwa gitu aja. Gitu. Mau kemana boleh, asal bisa dibawa. Asal Zahwa bisa sama gue gitu. Ya kalau nggak sama dia sama gue deh. Kamu yang nyusuin ya. Selama kehamilan, berat badan Reza hanya naik 10 kilogram. Begitu bayi ini lahir, badan Reza yang dulu indah itu diharapkan pulih kembali. Iya dong. Ya emang udah semua pada bilang gue langsing kok, langsung begitu keluar. Cie. Iya alhamdulillah sini emang enggak, sini juga enggak. Iya paling tengah-tengah aja gitu, tengah-tengah aja yang berubah sedikit. Insya Allah ya sebentar lagi juga balik. Tapi yang dipakai sekarang ini emang kemeja gue. Oh, iya. Emang abis kan suruh nyiapin, pokoknya bawa hem, kancing depan semua biar gampang nyusuin. Hem gue kan nggak banyak, maksudnya ketat-ketat dong, udah nggak mungkin dong gue bekal. Akhirnya saya ambil hem kamu aja ya, nggak ambil-ambilin aja gitu dibekelin. Huges, dengan tubuhnya yang besar, ia melambai-lambai sebagai pembawa acara laris. Menyusul di belakangnya adalah Dik Doang yang kelihatannya mulai dapat tempat sebagai pembawa acara. Belum lama ini kami lihat Huges dan Dik Doang tampil bersama sebagai pembawa acara. Itu biasa dilakukan MC-MC yang lain untuk sesekali berpasangan sesuai dengan permintaan klien. Kalau kita ketemu partner rasanya klop gitu ketimbang MC sendirian. Sekarang gue mulai suka kalau MC berdua karena pertama ngomongnya nggak capek pasti berdua. Terus informasi yang disampaikan kita bisa tektok. Jadi kalau gue lupa partner gue bisa nyampein gitu. Ada beberapa teman-teman yang klop banget jadi MC. Salah satunya Dik Doang. Yang lain ada Niko yang kayak gitu juga klop sama gue. Tidak perlu berlama-lama mempersiapkan apa yang harus dilakukan di atas panggung. So far sama Dik langsung ketemu di lokasi karena dia anaknya asik juga. Mungkin gue ngerasa klik ya, kalau klik gampang ketemu di lokasi. Lo mau kasih joke apa? Ntar gue bilang joke gini. Tapi semua joke, semua yang mau diomongin kita diskusi dulu. Jadi nanti lo gue katain gini ya, nanti lo ngatain gue gini, nanti ngelesnya gini ya, gitu. Kayak gitu-gitu kita omongin di belakang panggung. Kalau sudah terlatih, persiapan setengah jam pun jadi. Hal-hal tidak terduga mereka atasi dengan improvisasi. So far kalau berdua nggak mungkin mati angin. Apalagi sama Dik, kayak tadi mati anginnya tuh mau mati angin tuh, mic rusak. Jadi Dik nyanyi atau Uges nyanyi, dia ngiringin dengan gitarnya yang kemana tahu, terus gue nyanyi gitu loh. Fun aja gitu, tapi kalau sendirian mati tuh mic, gue masa harus nari-nari di depan gitu nggak mungkin gitu. Sebagai MC, Huges dikenal punya pendirian. Tahun baru nanti misalnya, ia bersedia jadi MC dengan syarat-syarat yang ia ajukan. Tahun baru gue terima dengan syarat tidak ada acara minum-minum. Maksudnya gue agak yang satu ini, say no to drugs, say no to alcohols. Terus gue mau kalau mau tahun baruan yang lo minum-minum boleh, lo aja, tapi asal umur lo udah boleh gitu loh. Yang Uges suka takutin, pernah Uges ngadain satu lomba ya yang gue marah banget gitu begitu gue ada di pub itu, mereka lomba minum tequila.
Jadi lomba minum tequila gue yang harus teriak, yes, ayo minum terus gitu. Gue tuh yang konflik gitu, gue nggak boleh, itu anak-anak muda dan di bawah umur gitu loh. Kayaknya belum 21 mereka udah minum. Gue nggak mau yang kayak gitu lagi, jadi gue bikin clear. Kalau sampai ada permainan, gue yang set permainannya macam apa dan tidak boleh melibatkan perempuan nakal dan minuman sama drugs gitu. Dik Doang yang awalnya dikenal sebagai penyanyi, kini juga cukup laris sebagai pembawa acara. Tapi tetap gue bawa harmonika, di panggung gue nyanyi, gue bawa gitar kecil, karena basic gue itu. Tapi uang yang didapatnya dari nge-MC lebih besar dari main musik. Lebih gede di MC, karena MC kan gak perlu bagi-bagi dengan siapa. Terus juga setiap acara, kan banyak tuh setiap acara di TV di sini ya, kayaknya banyak lahannya di situ. Terus ya itu bisa mensejahterakan keluarga gua. Berapa kali seminggu lo nge-MC, Dik? Ini alhamdulillah sekarang di stasiun TV ada 4 acara kan. Planet Football, ada Quiz Liga Italia, ada Mortal Kombat, ada Grace ya di TPI. Jadi seminggu udah seminggu 7 udah 4 hari gua ada di TV. Terus kayaknya ada atau nggak ada sama aja buat gue ya, kalau di luar ya. Artinya gini, 1 pun cukup gitu, 2 pun juga berkah, 3 itu udah anugerah. Jadi artinya banyak arti nih. Jadi banyak harusnya tadi mau beli sendal bisa pakai sepatu sama tali sepatunya. Jadi nggak tahu lah, terima kasih Allah. Itulah Dik Doang yang selalu bersyukur atas segala yang diterimanya. Yang jelas tidur cukup, minum madu, telur kalau bisa, cium tangan sama anak-anak kita semua, cium pipinya. Kita berangkat dengan itu loh apa sih, aura yang bagus itu, insya Allah deh. Jelek atau bagus, jadi cuek gitu. Pemirsa, kita kembali kepada Huges yang bernama resmi Made Hugesia Dewi. Pembawa acara bertubuh besar ini baru saja membuka butik yang menjual pakaian-pakaian berukuran besar pula. Kalau ada orang membeli pakaian di butiknya, bisa dipastikan ia bertubuh besar. Atau dari tas yang dibawanya bisa ditebak isi tas itu pakaian ukuran besar. Awalnya tuh gue kan bawain acara di TV nggak pernah ada yang mau kasih sponsor, gue bete juga. Jadi yang ada mereka cuma kasih janji-janji. Oh iya guys, lu mendingan minta sama ini sponsor, tapi nggak ada yang ngasih. Sampai gue akhirnya harus bikin baju sendiri. Gue banyak bikin baju-baju untuk tampil di TV. Tadi buat diri gue doang gitu loh. Karena gue juga seneng gaya-gayaan gitu. Dan gue emang pengen bikin orang gede juga bisa tampil beda gitu. Nah tapi ternyata ibu-ibu yang ngelihat atau cewek-cewek yang ngelihat, Gus lu belinya di mana sih Gus? Gue mau dong, gue mau. Boleh beli nggak punya lo atau boleh pinjam nggak punya lo? Terus baju-baju malam. Lama-lama gue pikir lucu juga ya kalau gue jualan gitu. Maka berbicaralah Huges dengan teman-temannya yang ngerti desain. Lalu berdirilah butik yang dicita-citakannya itu. Itu isinya rumah mode yang isi baju, sepatu, tas gitu-gitu kita isi semuanya. Tapi nggak semuanya bikin. Ada orang yang bawa dari luar, bahkan ada BH yang gue bawa yang emang dibeli di Australia yang warnanya merah misalnya gitu ya, dengan hiasan-hiasan dan harganya mahal gitu lah. Yang kayak gitu-gitu siapa aja yang teman gue punya barang gede ini guys, masukin ke kita gitu loh. Barang-barang berukuran gede bisa ditemui di sini. Big Huges. Big-nya sendiri adalah kependekan dari Big is Glamour. Pakaian di sini lebih mahal dari pakaian normal karena kain yang dibutuhkan memang lebih banyak. Lo bayangin aja deh ya, kalau baju segede gini berapa meter nih? Ini hampir 5 meter baru gini doang. Jadi lo imagine kalau semeternya 40.000 aja ya. Sebagai perempuan berbadan besar, Huges banyak menasehati perempuan lain yang punya ukuran tubuh sama dengannya. Perempuan-perempuan bertubuh besar senang berkonsultasi dengan Huges karena servisnya yang menyeluruh. Jadi begitu datang dia gue pilihin baju, terus gue ajarin juga alis lo jangan dibikin ke bawah, muka lo jadi sedih, alis lo naikin sedikit, terus udah itu lo jangan pakai lipstick warna ini. Jadi gue grooming di situ, dan setelah itu gue pilihin model rambut yang tepat. Lebih dari itu, Huges juga memberikan dorongan-dorongan yang bisa membesarkan hati perempuan-perempuan berbadan besar. Banyak yang nggak menghargai perempuan besar, kayak dia bilang gue diputusin cowok gue hanya gara-gara gue besar gitu. Ironik sekali gitu loh hidupnya. Kenapa mesti jadi begitu gitu? Sebenarnya sih orang-orang kurus juga digituin sama cowok-cowoknya, cuman mungkin dengan alasan yang berbeda. Nggak mau lah sama lo jerawatan misalnya, gue nggak mau sama lo karena ini dan itu. Tapi di situ gue ngasih tahu cewek kemarin itu bahwa lo harus menghargai diri lo sendiri gitu. Kalau lo cowok lo kan nggak ngargain lo, ya udah biarin aja gitu. Tapi lo sendiri harus menghargai diri lo harus bilang bahwa lo cantik.
lo baik-baik aja dan lo sempurna. Dia sibuk lo bilang, oh gue jelek, gue jelek. You are not jelek gitu loh. Kalau lo bilang lo jelek, mukanya malah jadi jelek gitu kan. Tapi gue seneng. Mereka bisa datang ke tempat gue, bisa ngobrol sama gue juga bisa ngatur-ngatur gitu dan gue pilihin warna yang cocok segala macam. Dan waktu gue memang banyak untuk di butik. Jadi kalau mau datang aja. Kalau gue nggak nge-MC pasti gue ada di situ.